Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, Bapak Ibu Guru, para siswa, atau siapapun yang sedang menyaksikan channel ini, saya doakan semoga kalian semua dalam kondisi yang sehat walafiat, selalu semangat dalam belajar, dan semoga rezekinya senantiasa dilancarkan. Amin ya robbal alamin. Oke, ketemu lagi di channel Belajar Matematika, dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kisi-kisi ujian ataupun UNBK kelas 6 SD maupun MI. Jika pada video sebelumnya saya sudah membahas soal nomor 1 sampai dengan nomor 5, bagi yang belum menyaksikan silahkan bisa klik link videonya saya siapkan di deskripsi dari video ini. Oke, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal nomor 6 sampai dengan nomor 10. Kita mulai dengan yang kisi-kisi yang keempat, yaitu dua soal untuk nomor 6 dan nomor 7, yaitu yang nomor 6 tentang menentukan KPK dari 3 bilangan, sedangkan nomor 7-nya yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan FPB. Oke, langsung saja kita ke contoh soalnya. Untuk soal nomor 6, kelipatan persekutuan terkecil dari 40, 48, dan 72 adalah titik-titik. Oke, jadi kita selesaikan. Pada kelas 4, kalian sudah diberikan materi tentang KPK dan FPB. Bagi yang mungkin lupa atau belum paham, silahkan bisa disaksikan bab tentang KPK dan FPB. Linknya juga sudah saya siapkan di deskripsi dari video ini. Jadi kita gunakan faktorisasi prima. Mula-mula masing-masing dari ketiga bilangan itu kita ubah ke dalam bentuk faktorisasi prima, yaitu dengan cara kita gunakan bantuan pohon faktor seperti ini ya. Jadi 40 itu mula-mula kita bagi 2, hasilnya adalah 20. Kita bagi 2 lagi, hasilnya adalah 10. Dan kita bagi 2 lagi, hasilnya 5. Nah, kita hitung 2-nya ada berapa dan 5-nya ada berapa. Kita hitung ya, 1, 2, 3, dan 5-nya ada 1. Sehingga 40 itu bentuk faktorisasi primanya adalah 2 pangkat 3 dikalikan 5. Oke, dengan cara yang sama untuk 48, mula-mula kita bagi 2, hasilnya adalah 24, bagi 2 lagi hasilnya 12, dibagi 2 lagi hasilnya adalah 6, dan dibagi 2 sekali lagi hasilnya adalah 3. Kita hitung seperti tadi, 2-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, dan 3-nya ada 1. Sehingga 48 bisa diubah menjadi 2 pangkat 4 dikali 3. Dengan cara yang sama, 72-nya juga kita buat pohon faktor seperti tadi. Dibagi 2 hasilnya 36, bagi 2 hasilnya 18, bagi 2 hasilnya 9, dan terakhir bagi 3 hasilnya 3. Sehingga kalau kita hitung 2-nya ada 3 dan 3-nya ada 2. Sehingga 72 itu sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2. Nah, untuk mencari KPK, itu semua faktorisasi prima tersebut dikalikan, termasuk jika ada faktor yang tidak sama, ini semuanya dikalikan, termasuk 5-nya ini ya. Sedangkan untuk faktor yang sama, itu kita ambil yang pangkatnya besar. Karena masing-masing mempunyai angka 2, mempunyai faktor 2, sedangkan yang terbesar adalah 2 pangkat 4, maka kita ambil yang 2 pangkat 4, sedangkan 3-nya kita ambil yang 3 pangkat 2, dan dikalikan 5, seperti ini ya. Sehingga KPK sama dengan 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 2 dikali 5. Sama dengan 16 kali 9 dikali 5, itu sama dengan 720. Jadi KPK dari 40, 48, dan 72 adalah 720. Oke ya, saya kira mudah dipahami. Oke, untuk soal nomor 7. Bu Salma ingin membagi bingkisan alat gambar kepada beberapa muridnya. Isi bingkisan itu berupa buku gambar dan pensil. Jika buku gambar yang tersedia sebanyak 120, sedangkan pensil sejumlah 104, berapa banyak siswa maksimal yang diberi bingkisan agar tiap bingkisan berisi kombinasi alat gambar sama banyak? Oke ya, jadi cara penyelesaiannya untuk soal jenis seperti ini kita gunakan FPB ya. Jadi cara mencari FPB itu boleh dengan menggunakan pohon faktor seperti halnya mencari KPK tadi, ataupun kita gunakan cara lain seperti ini ya. 120 dan 104 itu masing-masing kita bagi dengan 2. Kita bagi 2 hasilnya masing-masing 120 hasilnya 60, sedangkan 104-nya hasilnya 52.
Jika kita bagi 2 lagi, maka 60 dibagi 2 hasilnya adalah 30, sedangkan 52 dibagi 2 hasilnya 26. Jika kita bagi 2 sekali lagi, maka 30 bagi 2 hasilnya adalah 15 dan 26 dibagi 2 hasilnya 13. Karena 15 dan 13 ini sudah tidak ada lagi faktor yang sama selain 1, maka kita cukupkan sampai di sini, sehingga FPB dari 120 dan 104 itu hanya 3 kali pembagian untuk faktor yang sama, yaitu 2 kali 2 kali 2. Sehingga kita tulis FPB sama dengan 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Jadi, banyak siswa maksimal yang diberi bingkisan itu adalah 8 orang. Nah, soal seperti ini juga terkadang yang ditanyakan bukan berapa siswa maksimal, tetapi terkadang juga pertanyaannya berapa buku gambar yang ada dalam tiap bingkisan. Maka dengan mudah kita cari dengan cara banyaknya buku gambar mula-mula dibagi dengan FPB-nya ya. Jadi kalau 120 dibagi dengan 8 itu berarti 15. Atau terkadang ditanyakan berapa pensil dalam tiap bingkisan, maka 104 ini dibagi dengan FPB-nya ya, dibagi dengan 8 hasilnya adalah 13. Jadi setiap bingkisan itu kombinasinya terdiri dari 15 buku gambar dan 13 pensil. Demikian ya. Oke, kita lanjutkan untuk soal ke-8 dan ke-9, yaitu tentang mengubah pecahan biasa ke desimal atau sebaliknya. Jadi di sini asumsi kesulitannya maksimal 3 angka di belakang koma. Dan untuk soal nomor 9-nya menentukan hasil operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa atau campuran. Di sini asumsi kesulitannya adalah 3 bilangan. Oke, langsung saja kita menuju ke contoh soalnya. Untuk soal nomor 8, bentuk pecahan desimal dari 9/24 adalah, oke ya, jadi seperti yang sudah kalian pelajari di kelas 4 atau 5, cara mengubah pecahan biasa menjadi desimal itu adalah dengan cara pertama kali kita ubah penyebut itu menjadi penyebut 10, apabila tidak bisa itu 100, apabila tidak bisa 1000, dan seterusnya. Nah, di sini penyebutnya adalah 24, maka terkadang kita tidak terpikirkan penyebut 24 itu akan kita ubah menjadi berapa. Nah, ternyata 9/24 ini adalah pecahan yang belum sederhana. Sehingga 9/24 itu masing-masing pembilang dan penyebut itu masih bisa dibagi dengan 3, sehingga menghasilkan 9 bagi 3 itu 3, 24 bagi 3 sama dengan 8, sehingga 9/24 itu sama dengan 3/8. Nah, pecahan 3/8 ini apabila akan kita ubah ke pecahan desimal, tinggal kita ubah penyebutnya menjadi 1000, yaitu dengan cara masing-masing pembilang dan penyebut dikalikan 125. Sehingga menjadi 375/1000 atau pecahan desimalnya adalah 0,375. Oke ya, saya kira mudah ya, karena ini pelajaran kelas 4 atau 5. Oke, kita lanjutkan ke soal yang ke-9, yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran dan biasa ya. Ibu mempunyai persediaan gandum 4/3 kg, kemudian membeli lagi 2,5 kg. Setelah selesai membuat kue, gandum yang tersisa tinggal 1/5 kg. Berapa kilogram gandum yang digunakan untuk membuat kue? Oke, kita selesaikan. Jadi caranya adalah gandum yang digunakan itu bisa dicari dengan cara gandum yang dimiliki oleh ibu mula-mula ditambah lagi dengan 2,5 dikurangi dengan sisa dari gandum tersebut setelah selesai membuat kue. Jadi kan mula-mula ibu memiliki 4/3, kemudian membeli lagi, artinya itu ditambah ya. Kemudian setelah dipakai ternyata masih tersisa 1/5, maka setelah dijumlahkan kita kurangi dengan 1/5. Nah, di sini penyebutnya masih bermacam-macam ya, ada 3, 2, dan 5, maka yang pertama kali adalah kita ubah ke pecahan biasa terlebih dahulu, sehingga agar lebih mudah ya, sehingga 4/3 itu menjadi 13/3, 2,5 itu menjadi 5/2, dan 1/5-nya tetap. Setelah seperti ini, penyebut yang masih beraneka ragam itu kita samakan, kita cari KPK dari 3, 2, dan 5. Bilangan terkecil yang habis dibagi 3, habis dibagi 2, dan habis dibagi 5 adalah 30 ya, sehingga
kita bisa ubah penyebutnya menjadi 30, sedangkan pembilangnya tinggal menyesuaikan ya. Sehingga 3 bisa menjadi 30 kalikan 10, maka 13-nya menjadi 130. 2 bisa menjadi 30, itu kan dikali 15, sehingga 5 dikali 15 sama dengan 75, dan yang paling belakang 5 bisa menjadi 30 itu dikali 6, maka 1 dikalikan 6 hasilnya 6. Kalau sudah seperti ini, 130 ditambah 75 itu kan 205 ya. 205 jika dikurangi 6 itu 199, sehingga menjadi 199 per 30. Nah ini 199 apabila dibagi 30 itu hasilnya adalah 6 dan sisa 19 ya. Sehingga menjadi 6 19 per 30 kg. Jadi gandum yang digunakan untuk membuat kue itu adalah sebanyak 6 19 per 30 kg. Oke, itu untuk soal nomor 8 dan nomor 9. Sekarang kita lanjut ke kisi-kisi yang ke-6, yaitu untuk soal yang ke-10, yaitu tentang menyelesaikan soal cerita perbandingan dua benda untuk mengetahui nilai benda. Di situ asumsi kesulitannya adalah 2 digit angka dan perbandingan dua benda. Kita langsung ke soalnya. Di dalam sebuah kantong terdapat bola kuning dan bola hijau dengan perbandingan kuning banding hijau itu 3:5. Jika dalam kantong tersebut terdapat 56 bola, berapa banyak bola hijau yang ada? Jadi untuk menentukan berapa banyaknya bola hijau, kita bisa cari dengan cara banyak bola hijau itu sama dengan 5/8 dikali 56. Awas ya, 5 di sini adalah perbandingan milik bola hijau itu kan 5 ya. Sedangkan 8 itu adalah jumlah perbandingan. Kenapa ini jumlah? Ya karena yang diketahui itu adalah jumlah bola seluruhnya. Karena yang diketahui adalah jumlah bola, maka yang menjadi penyebut di sini adalah jumlah perbandingan ya. Sehingga ini bisa kita coret 56 dibagi 8 itu hasilnya adalah 7 ya. Sehingga tinggal 5 kali 7 sama dengan 35. Jadi mudah ya, terjawab sudah bahwa banyaknya bola hijau itu sama dengan 35. Oke, sebagai tambahan pengetahuan, terkadang dalam soal seperti ini, bisa saja yang ditanyakan adalah banyaknya bola kuning. Jika yang ditanyakan banyak bola kuning, maka caranya sama, hanya saja yang menjadi pembilang itu adalah perbandingan milik bola kuning, yaitu 3. Sehingga banyak bola kuning sama dengan 3/8 dikali 56. Dengan cara yang sama seperti tadi, 56 dibagi 8 sama dengan 7, sehingga 3 kali 7 sama dengan 21. Oke, terkadang juga yang ditanya adalah berapa selisih bola kuning dan bola hijau dalam kantong tersebut. Mungkin sudah ada yang menemukan ya. Jika yang ditanyakan selisih bola kuning dan bola hijau, ya tinggal dikurangkan saja ya, karena banyaknya bola hijau adalah 35 dan banyaknya bola kuning adalah 21, ya selisihnya berapa? 35 kurangi 21 yaitu 14. Oke ya. Akan tetapi di sini akan kita bahas seandainya kita tidak perlu mencari banyaknya bola hijau dan banyaknya bola kuning, maka kita bisa menemukan selisihnya yaitu dengan cara selisih sama dengan 2/8 dikali 56. Nah, 2 ini dari mana? Ya, karena selisih perbandingan itu adalah 2. Perbandingan milik bola kuning itu 3, sedangkan perbandingan milik bola hijau itu 5. Lah, selisihnya kan 2. Sehingga selisih sama dengan 2/8 dikali 56. Oke, dengan cara yang sama seperti tadi, kita bagi 56 dengan 8, hasilnya 7, sehingga 2 kali 7 sama dengan 14. Oke ya, sudah kita buktikan bahwa tadi selisihnya adalah 14 ya. 35 dan 21 itu selisihnya 14. Walaupun kita tidak perlu mencari berapa banyak bola kuning dan berapa banyak bola hijau, kita tetap bisa mencari selisihnya. Jadi untuk menentukan nilai perbandingan itu bisa dirumuskan dengan cara nilai yang dicari itu sama dengan perbandingan milik nilai yang dicari per perbandingan milik nilai yang diketahui dikali dengan nilai yang diketahui. Nah, di sini tadi kan yang ditanyakan bola hijau. Maka nilai yang dicari adalah nilai bola hijau itu. Maka perbandingan milik bola hijau per
perbandingan nilai yang diketahui, karena nilai yang diketahui adalah jumlah bola, yaitu 56, maka yang di bawah ini adalah perbandingan milik jumlah, berarti 3 tambah 5 sama dengan 8 ya. Dikalikan dengan nilai yang diketahui, berarti dikali dengan 56 itu ya. Jadi udah jelas ya bahwa demikian cara mencari nilai yang dicari dalam suatu perbandingan. Oke ya, saya rasa mudah dipahami. Demikian untuk soal latihan ujian ya. Soal nomor 6 sampai dengan nomor 10-nya. Terima kasih sudah menyaksikan. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Nantikan soal-soal berikutnya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe agar nantinya channel ini bisa lebih berkembang lagi dan bermanfaat bagi banyak orang. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.